Assalamualaikum para siswa-siswi dan warga belajar yang hebat. Apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat dan diberkati serta mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senang sekali saya Abdullah Mufti Nur Habib bisa membersamai Anda dalam mempelajari pelajaran matematika. Kita akan bahas sekarang tentang bentuk akar. Topiknya sekarang adalah merasionalisasi bentuk akar sebagai penyebut. Nah, pertama yang akan kita bahas adalah untuk bentuk akar B. Karena nanti akan ada beberapa bentuk ya, beberapa bentuk akar yang terkadang dijadikan sebagai penyebut. Itu harus dirasionalisasi. Kenapa harus dirasionalisasi? Ya secara logika karena tidak rasional gitu kan. Karena tidak rasional maka harus dirasionalisasi biar jadi rasional. Jadi gini, kalau misalnya ada akar 2, nah, ini rasional, ini akar 2 ini rasional. Kalau posisi di baris bilangan itu adanya di sebelah mana? Kalau akar 2 itu kan sebelah kiri. Kalau di sini misalnya angka 0, di sini angka 1, di sini angka 2, di sini angka 3 misalnya ya. Dan seterusnya. Nah, akar 2 itu ada di mana? Akar 2 itu kan lebih dari akar 1 kurang dari akar 4 gitu ya. Akar 1 itu berapa? 1 kan? Akar 4 itu berapa? 2. Berarti akar 2 itu berada di antara 1 dan 2 gitu. Seperti itu. Ada di antara ini posisinya. Nah, jadi bisa kebayang ya. Begitu juga akar 3. Kalau akar 3 itu juga sama kan, lebih dari akar 1 kurang dari akar 4. Nah, ini berarti posisinya berada di antara 1 dan 2. Seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalnya 1 dibagi akar 2, posisinya di mana? Gak tahu kan? Gak kebayang. Posisinya di sebelah mana 1 per akar 2 kalau tidak dirasionalisasi terlebih dahulu. Nah, jadi karena kalau akar 2 rasional dan kebayang posisi di garis bilangan itu sebelah mana, sedangkan 1 per akar 2 itu gak kebayang gitu kan, maka ini terkategori sebagai bilangan irrasional. Gak kebayang tuh posisi di garis bilangan itu di sebelah mana, minimalnya seperti itu ya. Nah, oleh karena itu maka ini harus dirasionalisasi dulu. Gimana caranya? Nah, itu kan pertanyaannya. Nah, jadi intinya gini, untuk merasionalisasi bentuk akar seperti ini, nah maka kita kalikan dengan bentuk akar seperti ini lagi. Tapi catatannya ya, kita harus tidak boleh mengubah identitas dari bilangan itu sendiri, gitu ya. Jadi gimana caranya atau gimana maksudnya? Oke, sebagai contoh aja ya, ini 1 per akar 2 kita rasionalisasi. 1 per akar 2 kita rasionalisasi, kita kalikan dengan akar 2 per akar 2 gitu. Nah, jadi maksud saya begini, akar 2 per akar 2 itu hasilnya kan 1 ya. Bilangan apapun kalau dikalikan dengan 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri gitu kan. Itu kan yang disebut sebagai unsur identitas gitu. Jadi bilangan apapun, bilangan berapapun, kalau dikalikan dengan 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Nah, ini akar 2 per akar 2 itu kan 1. Berarti ini tidak akan mengubah identitas dari 1 per akar 2 ini, hanya berubah wujudnya saja, hanya berubah bentuknya saja, hanya berubah tampilannya saja gitu ya. Supaya ini menjadi rasional maka kita kalikan dengan akar 2 per akar 2. Jadi hasilnya berapa? Yang bawah dulu deh. Akar 2 kali akar 2 hasilnya berapa? Akar 2 dikuadratkan. Oke, jadi hasilnya berapa? 2 gitu kan? 2. Kalau 1 kali akar 2 ya tetap akar 2. Nah, ini boleh kita tulis dengan setengah akar 2. Begitu.
Sampai sini paham ya? Nah, jadi bentuk akar B sebagai penyebut ya, berarti akar B-nya di bawah. Nah, maka dikalikan dengan akar B per akar B. Jadi hasilnya, nah contoh ini seperti ini. Coba, ini 1 per akar 2. Kalau ini setengah akar 2. Kalau ini kan kebayang kan posisi di garis bilangannya sebelah mana. Ya. Nah, sekarang contoh lain misalnya. Ada 2 per akar 3. Nah, ini kalau kita rasionalisasi tinggal kita kalikan dengan akar 3 per akar 3. Jadi hasilnya akar 3 kali akar 3 hasilnya 3 ya kan, 2 kali akar 3 2 akar 3, atau bisa kita tulis 2 per 3 akar 3. Begitu. Oke, sampai sini paham ya? Oke, insya Allah paham. Kita ketemu lagi pada video yang akan datang. Sehat selalu, tetap semangat. Wassalamualaikum.